Salam God Lovers. Walau kadang kita tidak mengerti apa rancangan Tuhan, tapi percayalah, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Meskipun yang kulihat tak seperti yang kuharapkan, namun hatiku percaya Kau sedang bekerja. Saat lewati lembah, ada tanganmu menjaga. Janjimu yang meneduhkan hatiku senantiasa. Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan. Kau perisa perlindungan, Kau sumber kekuatan. Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan. Kau perisai perlindungan, padamu Tuhan imanku bertahan. Padamu Tuhan imanku bertahan. Shalom God Lovers dimanapun berada. Sekali lagi senang sekali masih bisa berjumpa lagi. Masih dalam rangkaian 7 fase pertobatan. Fase kedua di dalam pertobatan itu adalah takut akan Tuhan. Kita lihat masih dari kronik yang terjadi ketika Yesus di kayu salib dan dengan seorang penjahat yang juga disalibkan bersama dengan dia. Dalam Lukas 23 ayat 40, si penjahat ini berkata kepada temannya, "Tidakkah kamu takut dan tidak juga takut akan Allah? Sedangkan kita sendiri menerima hukuman yang sama." Bapak Ibu semua, fase kedua dari pertobatan takut akan Allah sangat penting. Sangat-sangat penting ya. Yang pertama kemarin kita bahas adalah berbalik kepada Tuhan. Setelah kita berbalik kepada Tuhan, fase kedua adalah takut akan Allah. Si penjahat ini mengingatkan temannya bahwa kita sedang dihukum. Hari ini kita tahu kita semua ada di dunia karena kita sedang dihukum atas dosa-dosa kita. Kita semua telah berdosa sehingga kita ada di sini semua. Dan kita sedang menjalani hukuman tersebut. Ada orang sudah menjalani hukuman tapi kemudian tidak takut akan Tuhan. Wah, ini mengerikan ya. Kalau udah sama-sama tergantung di kayu salib dan menunggu maut ya. Sudah sama-sama di penjara. Sudah sama-sama bersalah. Sudah tahu bahwa terlibat suatu perkara kejahatan, tapi dia tidak takut akan Tuhan. Aduh, mohon maaf. Apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, seberapa banyak pun harta kita, kalau kita nggak takut akan Tuhan, nggak ada gunanya. Mau Anda adalah presiden, mau Anda adalah jenderal, mau Anda adalah tukang sapu, semua sama. Kalau tidak takut akan Tuhan, aduh, selamat malam. Ya. Selamat malam. Dalam kisah Ayub diceritakan dalam Ayub 1 ayat 8 sampai 9 ya. Si iblis itu menuduh ya. Iblis itu menuduh apa? Menuduh bahwa ketaatan Ayub ya, bahwa Ayub takut akan Tuhan karena semua dicukupi oleh Tuhan. Makanya kemudian Ayub takut. Iblis menuduh ya, bahwa kalau semua berkat ditarik oleh Tuhan, Ayub mungkin tidak akan takut akan Tuhan.
Jadi ada juga orang ya yang menurut si iblis ini memang karakternya seperti itu. Ya. Mendapat berkat dari Tuhan baru takut akan Tuhan. Tapi lebih parah lagi orang yang dapat berkat dari Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Wah, ini mengerikan ya. Sangat mengerikan. Dapat pangkat dan jabatan tapi tidak takut akan Tuhan. Akhirnya apa? Abuse of power ya. Kekuasaannya itu di-abuse untuk kepentingan nafsu dan kejahatan dirinya sendiri. Ya. Ada orang-orang seperti ini. Ya. Bahkan tuduhan-tuduhan iblis ya, kepada Ayub itu. Ya. Itu jelas sekali. Kita buktikan saja kata si iblis. Ya. Kita lihat ya, kalau dia tidak diberkati apakah dia tetap akan takut akan engkau katanya. Ya. Bapak Ibu semua, kita belajar dari seorang Ayub. Ya. Kita belajar dari seorang Ayub. Dalam Ayub 28 ayat 28. Tapi kepada manusia dia berfirman bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Itulah seorang Ayub. Bahwa takut akan Tuhan adalah hikmat. Dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan memberi makan anak-anaknya dari hasil curian. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan memberi anak-anaknya makan dari hasil korupsi, dari pungli. Ya, tidak akan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan melakukan kejahatan. Orang yang berbuat jahat ya, itu karena nggak takut akan Tuhan. Saya harus bilang di sini, karena begitu banyak kita lihat di dunia ini. Begitu banyak orang-orang yang seolah-olah dia seperti taat. Seolah-olah hidupnya begitu sempurna. Ya. Tapi nggak taunya terlibat korupsi. Terlibat perkara-perkara pidana. Kenapa? Kalau takut akan Tuhan, kita nggak akan berbuat kejahatan. Hati kita tidak akan bengkok-bengkok. Ya. Semua pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Bukan tentang harta, bukan tentang jabatan, bukan tentang posisi, apalagi tentang perempuan dan uang. Orang yang tidak takut akan Tuhan cenderung berbuat jahat. Dan itu adalah kejahatan. Dia akan cenderung mendekat kepada kejahatan karena hatinya berbelok dan pikirannya berbelok dari Tuhan. Belajar dari Ayub ya. Jangan sampai kita berpikir ketika kita ada satu masalah itu selalu adalah cobaan dari Tuhan. Enggak ya. Kalau kita dipenjara karena kejahatan kita, itu bukan cobaan, itu kejahatan. Kalau kita dipenjara karena korupsi, karena pembunuhan, karena penipuan, ataupun yang lainnya, jangan bilang itu cobaan dari Tuhan. Jangan ya. Itu adalah kejahatan yang kita buat dengan kesadaran kita sendiri, karena kita tidak takut akan Tuhan. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita belum masuk kategori bertobat. Mohon maaf, ya, hati kita harus tertuju dan berbalik takut akan Tuhan. Itulah pertobatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan lagi hikmat kepada kami Tuhan. Mendengar firman-Mu, kami mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Engkau Tuhan, yang selalu setia kepada pengajaran-Mu, yang selalu taat kepada firman-Mu Tuhan, yang merindukan mazmur-Mu Tuhan. Kami mau jadi orang yang senantiasa berbalik dan takut akan Engkau Tuhan. Orang-orang yang rindu Tuhan untuk benar-benar taat dan setia dengan pengajaran-pengajaran-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Engkau bimbing kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan seluruh teman-teman kami sebangsa dan setanah air untuk takut akan Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu diberkati dengan firman ini, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, agar bisa jadi berkat kepada yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.